semalam naik di Pak Ustadz Yusuf itu ada 232 yang BM. Itu lain siang ya. Iya, rata-rata bilang apa orang itu? Ada yang baik, ada yang masing-masing. Padahal Ya. kan bukan berarti, iya kayak semalam dibilang itu kan diskusi, bukan berarti gini kata Bapak Ustadz itu, diskusi bukan berarti langsung kamu nih yang langsung jadi Islam, bukan. Ini kan kita cerita gitu, tapi Gini aja Ito, langsung to the point aja. Hal apa yang membuat Ito masih bertahan di Kristen? Coba. Nyalo gini model. Dam, pedi mak rujan lau faltak denuk ko. Coba. Kalau ditanya lah, hal apa yang membuat Ito masih bertahan di Kristen? Sementara orang-orang Kristen sendiri sudah menghujat Ito, maki-maki Ito. Siapa lah Borgis ini kok kayak gitu pemain itu? Hah? Hah? Enggak. Kalau aku tanya lah, hal apa yang membuat Ito masih bertahan di Kristen? Banyak apa ya? Ya untuk saat ini kan masih di posisi Kristen lah. Terus Hah? yang kayak kemarin kita bahas masalah poligami. Enggak, sekarang di dalam Kristen aku tanya, hal apa yang membuat Ito, hal apa yang membuat Ito masih bertahan di siapa iman yang Kristen? Karena aku percaya itu. Percaya apa? Itu sangat luar biasa begitu. Gimana? Aku percaya karena ya kayak mana cara bahasanya? Aku kalau udah ngomong kayak gini jadi gugup aku. Iya, percaya apa? Percaya hal apa? Percaya apa itu? Percaya Mujizatnya. Ah? Mujizat. Mukjizat siapa? Mujizat nyata. Mukjizat Masa nyata mikir Bang atas Aris siapa? Rojan? Mukjizat nyata atas siapa? Atas Tuhan. Siapa Tuhannya? Debata Tuhan Allah lah. Iya, siapa namanya? Debata. Iya, Debata itu siapa? Yesus. Yesus. Ya. Sekarang ku tanya sama itu. Ketika Yesus disalibkan di kayu salib, kemana mukjizatnya? Ketika Yesus disalibkan, mati di kayu salib, kemana mukjizatnya? Kenapa ya aku kok jadi gugup? Iya, Kalau memang gini Ito bilang Yesus itu punya mukjizat, ketika dia mati di kayu salib, ya, kemana mukjizatnya? Kenapa dia tidak menggunakan mukjizatnya untuk menyelamatkan dirinya dari penganiayaan atas dirinya di kayu salib? Ini nih, dibalikan Islam siapa? Kenapa Muhammad disembah terus? Menurut itu masuk ini? Apa? Kayak sholat itu enggak sih? Kenapa? Menyembah. Menyembah maksudnya? Aku jadi gugup kayak gini. Iya, pertanyaanku tadi, jika memang Yesus itu penuh mukjizat, ketika Yesus mati di kayu salib, kemana mukjizatnya? Kenapa dia tidak gunakan kekuasaan dan juga mukjizatnya untuk menyelamatkan dirinya? Tuhan Yesus bukan tidak memiliki mukjizat, tapi dia disalib karena menebus dosa manusia. Yang kutanyakan, ketika dia mati di kayu salib, dia diludahin dalam Markus 15, diludahin dia sama tentara Romawi. Kemana mukjizatnya? Masih mau tahu. Hah? Siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan konsep penebusan dosa dengan menumpahkan darah anak manusia? Dengan mengorbankan darah anak manusia? Dengan menumbalkan darah anak manusia? Itu bukan ajaran Tuhan itu ajaran pagan. Itu ajaran paganisme itu.
Jangan PK. Maksudnya kayak mana, Bang? Iya kan diajak itu ini aku. Matikan tappingannya. Hapus komen kayak mana ngapus komen? Komen siapa dihapus, Bang? Bang Imam, komen siapa dihapus? Ito gini aja lah Ito ya. Kalau memang Ito mau ngobrol lagi, mau diskusi lagi sama kita, ya setelah ini Ito silakan datang ke Komalku ya. Ya, karena kalau di situ nanti Ito nggak bisa fokus karena nengok tappingan orang-orang antikristus di bawah. Orang-orang yang marah ketika aku memaparkan kepada Ito tentang apa yang dikatakan Yesus sesungguhnya di dalam Bible, mereka itu sejatinya adalah antikristus. Orang-orang yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan, nggak percaya Yesus manusia, dialah antikristus, si penyesat dan antikristus. Tertulis dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Pada hari terakhir banyak penyesat akan muncul. Cair drum. Yang mereka nggak percaya Yesus datang sebagai manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Ya, jadi jangan dengarkan, jangan dibaca-baca itu tappingan antikristus itu. Cair drum diberkati Bang Jampra. Jadi nanti kalau dia itu lah dulu kutanya, Nabi Muhammad itu menurut itu siapa? Nabi Muhammad itu Allah. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah seorang nabi. Dalilnya ada dalam surah Al-Adzab 45, di mana Allah memanggil dia ya ayuhan nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang rasul, di mana di dalam surah Al-Fat 29 Allah memanggil dia Muhammadur Rasulullah. Yang jadi pertanyaan, sejak kapan Paulus jadi rasul? Kapan pula Yesus manggil Paulus itu dengan panggilan rasul? Kapan Bapak memanggil Paulus dengan panggilan rasul? Bahkan ketika Paulus mengklaim dirinya bertemu dengan Yesus ketika dalam perjalanan ke Damsyik yang tertulis dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, Paulus tak manggil dia ya Rasul. Wahai Rasul Paulus. Gak ada Yesus panggil dia wahai Rasul Paulus. Malah dia dipanggil namanya Saulus. Nabi itu Tuhan atau manusia? Hah? Nabi itu Tuhan atau manusia? Apa? Nabi itu Tuhan atau manusia? Nabi itu manusia. Nabi itu utusan dari Tuhan itu sendiri. Seperti Musa itu nabi. Gitu loh. Zakaria nabi. Yahya nabi. Coba baca ini, baca aja ini jawabannya. Kejadian 19 ayat 32 itulah jawabannya. Coba baca tuh. Ya udah aku baca Kejadian 19:32. Ayat 32. Kejadian 19:32 ini itu tahu kitab siapa? Ya kitab Kristen. Nah, dalam Kejadian 19:32 ini ya berisikan tentang seorang anak perempuan yang ngajak bapaknya untuk bersundal. Yang ngajak bapak kandungnya untuk markungke. Nih. Nggak ada diajarkan di Alkitab, lo diajarkan markungke. Ini kok nggak ada? Kejadian 19:32. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Kan markungke ini. Ini isinya. Nggak ada diajarkan itu bilang. Yang lebih parah lagi banyak kalau itu mau.
Ini Aku dia. karena nggak dua HP ku guys. Aku Ini benar ini. Masa itu nggak percaya sama aku? Pidana loh kalau aku kalau aku merubah-rubah isi Bibel. Parkungke ini. Ini lagi Amsal 7, 16 sampai 19. Kalau suami pergi keluar kota, tengoklah apa yang diajarkan tuh istrinya. Tengok ini. Nih Amsal 7 ini. Ini. Yang itu makanya itu, kau masih Kristen karena kau nggak tahu isi Bibel itu. Nih. Karena kau nggak tahu isi Bibel, makanya kau masih Kristen. Kalau tahu kau isi Bibel, udah mualaf kau kayak aku. Amsal 7, 16 sampai 19. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir, pembaringanku telah kutaburi dengan mur, dia lagi guys, aholan nomor 10 di botak saya. haru dan kayu manis. Mari kita Dia ngajak aku. memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena Iya, suamiku pakai tidak di rumah. sambungan. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Tapi nggak jadi. Ini si Bibel ini. Kak Putri nggak boleh gitu ya. Mau Kak itu tengok Putri. lagi Jangan cerita kayak gitu, tentang komen. lobang-lobang. Ini lobang-lobang ini. Nih. Ini cerita tentang lobang lagi nih, aku kasih sama itu ini. Itu masih Kristen itu karena nggak tahu itu isi Bibel. Kalau tahu kau isi Bibel itu, udah mualaf kau. Nih. Amsal 23, 27 nih lagi nih. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Apa pula cerita-cerita lubang ini? Tapi tujuannya Ini walaupun cerita lubang nih perumpamaannya lubang itu bukan berarti negatif itu. Maksudnya itu perumpamaan, kan itu perumpamaan dibuat, bukan berarti karena lubang jadi tujuan negatif, bukan. Oke. Kan sumur dibilang sumur. Oke. Iya, oke. Jika memang ini perumpamaan, yang jadi pertanyaannya, nggak ada kata lain mau diumpamakan selain daripada lubang? Nggak ada perumpamaan yang menggunakan kata lain selain dengan kata lubang? Itu kan dibilang lubang sumur dibilang sumur. Coba. Kalau dia perempuan asing, sumur yang sempit. Kalau perempuan asing, sumur yang sempit. Kalau perempuan jalang, lubang yang dalam. Coba. Ini nih, tutorial cara merampok yang baik dan benar. Ini kau kasih lagi sama itu ini ya. Markus 3, nomor 27. Tutorial cara merampok yang baik dan benar. Yang coba menulang. Harap kiri yang jadi baru dibilang. Gini. Padahal ada yang merokok live juga lah, nggak mau gitu. Ini toh, baca itu. Itu, tengok. Ini tutorial cara merampok yang baik dan benar. Markus 3:27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumahnya. Apa pula ini coba? Coba buka Titus 2 ayat 13 itu ayat 13. Hah? Titus 2 ayat 13. Titus 2 nomor 13. Ayat 13. Titus ini salah satu suratnya Paulus ini ya. 2 nomor 13. Tengok ya. Nih. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Siapa yang bilang ini? Iya. Ini perkataan siapa ini kalau itu tahu? Ini perkataan siapa? Ya itu Titus. Iya, ini perkataan siapa? Tulisan surat siapa? Ku kasih nomor satunya ya. Surat Titus tadi ya, kitab Titus ya. Biar itu tahu itu perkataan siapa itu Titus itu. Makanya aku bilang itu. Dengar itu ya. Biar ku kasih tahu itu Titus ini tulisan siapa. Kalian teman-teman Kristen nggak akan bisa menyembah dan menuhankan Yesus jika tanpa Paulus.
Ini semua ulah Paulus. Tadi dikatakan kan Yesus itu juru selamat katanya kan. Nih, siapa yang penuliskan kitab Titus ini? Tengok, aku kasih itu datanya nih. Nih. Paulus lah dalamnya menuhankan Yesus. Nih. Titus 1 dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman. Ini. Dari Paulus. Paulus tadi dalam kitab Titus 11 mengatakan Yesus itu juru selamat kan? Sementara Yesus dalam Yohanes 5:30 bilang apa ini? Perkataan Yesus dengan pernyataan Paulus itu cakar-cakaran itu. Ini Yohanes 5:30. Ini apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sementara Paulus mengatakan Yesus juru selamat. Yesus saja berkata dia tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri kok. Tiba-tiba datang Paulus mengatakan dia juru selamat. Coba. Ini lagi tutorial mengajarkan menelan orang hidup-hidup. Tapi ada Nih. enggak? Walaupun Ngeri itu. enggak ada buktinya loh itu. Hah? Bukti yang nyata enggak ada kan? Bukti apa? Yang itu Bukti telan yang nyata apa? hidup. Ya buktinya dulu suamimu mukulin kau. Mana bukti pula lagi? Suamimu yang dulu mukulin kau itu agamanya apa? Islam apa Kristen? Kok masih Jangan, minta Bang. bukti lagi? Tok buktinya apa? Kutanya dulu sama Mito, jangan tersinggung kau sebelumnya, ya. Suamimu dulu yang KDRT samamu, cair dong, diberkatilah bagus. Yang KDRT samamu dulu, Islam apa Kristen? Coba jawab dulu. Islam apa Kristen? Kita mau bukti apa lagi? Ketika itu aja bangun rumah tangga atas dasar iman Kristen, dipukulin itu sebagai seorang istri. Makanya itu mungkin dia baca kitab Amsal 1:12 ini, tahu nih. Amsal 1:12 ini, tahu nih. Apa katanya ini? Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup. Seperti dunia orang mati, bulat-bulat, seperti mereka turun ke liang kubur. Coba. Satu-satunya di dalam kitab yang katanya kitab suci, ada narasi yang menuliskan menelan mereka hidup-hidup. Ngeri nggak ini kemarahannya ini, coba lo. Kemarah apa sih penulis kitab Amsal ini sampai dia menuliskan biarlah kita menelan mereka hidup-hidup? Dalam Al-Quran nggak ada kayak gini ajaran itu. Mengajarkan untuk menelan orang hidup-hidup, nggak ada itu. Nggak ada. Ini lagi toh, biar itu tahu. Bilangan 31, 17, 18. Ini, wanita tidak perawan lagi dibunuh. Ini toh. Ini. Dang peribadang na lo ako na Ini. periban. Hope. Ini. Bilangan 31, 17 sampai 18. Ya. Itu maaf ya, itu sudah menikah. Ya, itu sudah menikah kan, udah pernah menikah kan? Berarti maaf ya, itu sudah tidak perawan lagi berarti kan? Kita baca ini. Bilangan 31, 17, 18. Jadi, kalian harus membunuh semua anak laki-laki orang Midian dan juga semua perempuan yang sudah tidak perawan. Satu-satunya kitab yang mengajarkan untuk membunuh orang yang nggak perawan lagi nih toh. Mari lagi, jadi kalian harus membunuh semua anak laki-laki orang Midian dan juga semua perempuan yang sudah tidak perawan. Tetapi biarkanlah gadis yang masih perawan tetap hidup untuk menjadi istri atau budak. Ngeri kali. Ini ngeri kali, ini ngeri nih. Yang perawan diambil jadi istrinya ataupun budaknya.
Yang jadi pertanyaannya itu, bagaimana mereka bisa mengetahui wanita itu masih perawan atau nggak perawan lagi? Coba. Bagaimana mereka bisa mengetahui wanita itu masih perawan atau nggak perawan lagi? Hah? Kalau nggak dicobain dulu? Hah? Digini-gini kan? Gini-gini kan? Atau digini kan? Nggak boleh gitu. Ya kayak mana? Makanya aku itu karena aku perhatian sama kau, ya. Aku tuh gimana itu ya, menginginkan yang baik samamu. Ku bacakan Bibelmu biar kau tahu isi Bibelmu. Makanya aku bilang itu masih di Kristen, mungkin karena itu nggak tahu isi Bibel itu. Ini lagi itu lebih ngeri itu, ya. Anak-anak yang masih menyusui disuruh bunuh. Ini 1 Samuel 15 nomor 3. Nih. Ngeri kali itu. Nih. Biar kita tahu. Nih, apalah dosanya anak-anak yang masih menyusui, coba ini. Nih. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya itu. Laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu. Anak-anak menyusu itu. Jadi jangan katakan ajaran kasih itu. Lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lembu pun dibunuh itu. Domba pun dibunuh. Unta keledai pun dihantam. Cobalah. Tidak cukup 1 bulan ataupun 1 tahun untuk menceritakan mengerikannya itu isi Bibel. Tapi semua itu kembali kepada itu. Chandra, diberkatilah Bang Z. Semua itu kembali sama itu, ya kan? Masih tetap di Oten itu atau itu menjemput hidayah. Ya, nanti setelah match ini nanti itu aku tunggu di komalku ya, supaya fokus itu diskusi sama aku ya. Aku sebagai bapak gembalamu ya. Iya, tahu ke Jakarta. Iya. Cahit ruang diberkati datang. Hidup ini adalah kali 3 guys, jangan cuma nunggu doang. Hidup ini perlu karena jadi berkah. Jangan sembah manusia, sosok yang tak berjalan. Agar hidupmu jadi berkah. Cair dong, diberkatilah Bang J. Lagu baru ya, lagu kedua lah, jangan itu lagi ya. Anak orang, jangan dipaksa jadi Tuhan. Adunoi dena. Cair dong, diberkatilah Bang J dan Bang Faro. Diberkatilah Bang Bebas Lepas. Kasian kasian bundonyo. 9 bulan dia dikandung bundonyo. Besar kau Tuhan kan. Maharepa enggak lo kasian bundonyo. Kasian bundonyo. Thank you Bang Anta. Anak orang cair drum diberkati. Jangan dipaksa jadi Tuhan. Adunoi denai. Kasian bundonyo. Kasian bundonyo.
9 bulan Bunda Purba ya. Coba tanya apa bang? dijadikan Tanya apa, Bang? uang bundonyo besar di Tuhan kan. Diberkatilah bundanya Nih itu mau tanya itu. Bagaimana konsep takdir dalam Islam sekaligus kebebasan manusia? Mengapa Muslim menghadap saat Ka'bah saat sholat? Coba Gimana? jelasin. Coba jelasin. Diberkati keadaan Islam. Coba jelasin. Apa yang mau dijelaskan? Bagaimana konsep takdir dalam Islam sekaligus kebebasan manusia? Kenapa Muslim menghadap Ka'bah saat sholat? Itu apa? Kenapa? Oke. Apa? Coba jelasin. Oke, saya jawab dulu ya. Konsep takdir ya. Ya, Ya. konsep takdir. Kita tidak akan pernah tahu takdir sebelum terjadi. Takdir itu masih disembunyikan oleh Allah. Contoh, Kok kalian apa jadi yang terjadi denganmu esok hari, Aku kau juga nggak akan nggak- tahu. Tapi Ya. setelah terjadi, kau tahu. Contoh, ya, contoh berikutnya. Takdir itu hari ini yang sudah ditunjukkan oleh Allah kepadamu dan sudah kau saksikan dengan mata kepalamu adalah ketika itu kau mal sama aku sekarang, PK sama aku. Ini takdirmu, gitu loh. Tetap layak Tapi kali ya. untuk 1 jam ke depan, 5 menit ke depan, kau nggak akan tahu takdir. Nah, terus tentang kebebasan, ya, setiap manusia diberikan kebebasan tentang apa yang diperbuatnya. Akan tetapi, ya, sebelum dia mengutamakan kebebasannya, ada perintah dan juga larangan. Di mana untuk memahami perintah dan larangan Amin. itu ada itu di dalam untuk memahami perintah dan larangan itu dia diberikan akal. Kalau tentang arah ibadah, yaitu mengarah kepada kiblat, bukan cuma kami saja yang mengarah pada kiblat, memiliki kiblat arah ibadah. Orang Yahudi juga kiblatnya itu mengarah kepada tembok ratapan. Orang-orang Nasrani, pengikut Bang, Nabi Yesus, Bang Papi John. ya, pengikut Yesus pada masa itu, orang-orang Nasrani pun pada masa itu, kiblat mereka itu ke Yerusalem. Semua punya kiblat, semua umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi ini semua ada yang umat komen di memiliki sini. kiblat. Tunggu dulu, ku jawab itu, Ya. Cuman Kristen Papi John. yang nggak punya kiblat. Nih ada namanya di sini Papi John Rambe, orang Batak juga Islam. Tapi caramu itu nggak kayak gitu cara mengajarinya itu apa tadi dibilangnya? Kami juga Islam loh, tapi nggak kayak gitu cara ininya, cara menjelaskannya kayak mengejek-ejek agama lain gitu dia ngomong. Gimana kau mengejeknya itu? Kau jangan percaya tipingannya itu. Dia ngaku-ngaku Islam. Tapi dia Cuman Muslim. dengar dulu itu. Cuman umat Kristen lah memang diajarkan. Cerdik seperti ular, Dua lagi guys. licik seperti ular, cerdik seperti merpati. Itu bukan Islam, nyamar itu nyamar. Serigala berbulu domba. Nyamar itu. Nanti akan datang orang mendm kau ngaku-ngaku dia Islam. Cair doang diberkati Bang Islam. Guna memojokkan apa yang kusampaikan padamu. Di mana aku menghinanya coba? Sebut satu saja pernyataanku yang menghina. Coba itu sebut. Mana? Yang mana menghina? Yang mana narasiku yang menghina iman Kristen yang mana? Aku pakai data loh dari tadi. Cara penyampaiannya kayak menghina gitu. Iya, cara penyampaianku yang mana yang menghina, cobalah. Kalau dipikirkan, cobalah. Kalau itu bisa ulangin. Cara penyampaianku yang mana? Makanya tadi ku bilang, kalau setelah ini itu masih tetap di Kristen, ya silahkan. Aku cuma menyampaikan saja. Masa ketika aku baca Bible dikatakan menghina? Bertobatlah kau itu, kerajaan Allah sudah dekat. Tak mungkin Tuhan itu mati digantung. Karena Tuhan itu tempat bergantung, bukanlah digantung. Tuhan yang menentukan hidup dan mati makhluknya, ciptaannya. Bukan manusia yang menentukan waktu dan tempat kematian Tuhan. Sebelum terlambat. Gitu loh. Makanya aku katakan kepadamu itu,
Datanglah kemari segala yang letih, segala yang lemah, letih dan lesu. Anak orang, jangan dipaksa jadi Tuhan. Adunoi dena. Kasian bundonyo, kasian bundonyo. 9 bulan dia dikandung bundonyo, besar di Tuhan kan. Kasian bundonyo, kasian bundonyo. Kau punya akal, tolong dipakai, tolong dipakai. Oke lah itu ya, kalau memang mau berdiskusi itu silakan datang nanti ke Komalku itu ya. Ya. Yang jelas jangan itu dengarkan tippingan mereka, DM mereka, mereka adalah si penyesat dan antikristus. Bukan aku yang mengatakan, Yesus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Yang gak percaya Yesus manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Bagi yang percaya, katakan amin. Katakan amin itu. Ya. Ulangi lagi ya, ulangin ini, katakan amin. Bagi yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, dialah si penyesat dan antikristus. Jika kau percaya itu, katakan amin. Katakan amin. Katakan amin itu. Itu 2 Yohanes 1 nomor 7. Simak itu. Itu fokus kau itu. Aku Bapak Gembalamu. Dalam 2 Yohanes 1 dikatakan, bagi yang gak percaya Yesus manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Bagi itu yang percaya, katakan amin. Katakan amin. Amin. Apa itu? Itu katakan amin. Katak taksel. Oh iya, kata Papi Joni ya Bang ya. Amin, Katakan amin, amin. amin. Diberkati. Amin. Diberkatilah kau itu Dedi. Diberkatilah hidupmu kakak Dedi. Semoga pemikiranmu, semoga hikmat yang ada dalam dirimu dijamah-jamah. Segala kuasa-kuasa kesesatan akan dihancurkan dari dirimu. Sehingga engkau itu Dedi menyembah kepada sosok yang disembah oleh Yesus. Bertuhan kepada sosok yang dituhankan oleh Yesus. Berdoa kepada sosok di mana Yesus berdoa kepadanya. Meminta kepada sosok ya di mana Yesus pun meminta kepadanya. Ingat itu Debi. Ingat pesan dari Bapak Gembala itu Debi. Kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Ya, petunjuk dan hidayah itu sudah nyata atas dirimu. Sebenarnya kebahagiaan untuk hari esok sudah menantimu. Hanya saja kau mengulur-ulurkannya. Ya, yang ditakutkan kematian duluan datang daripadamu sebelum kau menjiharkan imanmu. Semalam sore kau sudah bersyahadat di depanku. Ya, kalimat syahadatmu itu sudah sedikit lagi. Sudah hampir fasih kau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nyatakan syahadatmu segera. Bukankah ini saatnya, ini waktunya kau tunduk kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Debi? Tunduklah kepada Rabbul Alamin. Tunduklah kepada Tuhan, penguasa semesta alam. Bukan Tuhan-Tuhanan yang tergantung semalam. Ya udahlah. Oke, itu ya, aku tunggulah di Komalku ya. Ya. Anak orang, jangan dipaksa jadi Tuhan. Adunoi dena.
Kasihan bundonyo, oi, kasihan bundonyo. 9 bulan dia di kandang bundonyo, besar kau Tuhan kan. Kasihan bundonyo, oi, kasihan